Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Manusa iku rasan ingsun, ingsun iku rasane manusa. Ya purba, ya ajal, ya ndamu mutlak kang dadekake Tresna dadi kepala dusun di dusun Joho niku ngantos sak periode saking kersaning Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK dimanapun kalian berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan Mbah Man Ponco. Nah di sini nanti kita akan membahas tentang pemilihan kepala desa, teman-teman. Saya baru tahu juga di sini ternyata untuk pemilihan kepala desa itu kalau menggunakan magic, menggunakan hal-hal yang mistis itu ternyata banyak sekali di luaran sana itu yang juga menggunakan seperti itu. Jadi di sini siapa tahu ada teman-teman yang pengen mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga mungkin dewan atau apa, bisa mengundang dari tim Misteri Kejawen. Bagaimana cara mengundangnya? Jadi cukup teman-teman cukup WA di bawah ini, WA admin gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita menemui Mbah Man Ponco. Jadi jangan lupa teman-teman siapkan kopi, siapkan rokok, karena perbincangan kita pada malam hari ini kayaknya sangat menarik sekali mengenai pemilihan kepala desa. Oke, langsung saja kita menemui Mbah Man Ponco. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Mbah Man Ponco. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan sekalian tekan dulu tombol subscribe, like, dan kalau bisa di komen. Nah, ikuti terus video kita dari awal sampai akhir. Kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Assalamualaikum Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan untuk malam hari ini, Mbah? Alhamdulillah sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk malam hari ini, Mbah, kita mau membahas apa, Mbah, ini, Mbah? Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas yaitu untuk bagaimana cara kita ya mendukung untuk mendirikan calon kepala desa. Jadi ini kita tepati pada minggu depan. Kita sudah berjanji waktu kita nerangkan ya, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mendirikan calon kepala desa, seperti itu. Nah teman-teman, ini pembahasan kita pada malam hari ini kayaknya sangat menarik sekali. Jadi bagaimana cara kita untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa gitu. Nah, baik Mbah Man, ini waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Mbah Man Ponco. Tapi sebelum dimulai, Mbah, silakan Mbah Man sapa dulu teman-teman dari Misteri Kejawen, Mbah. Terima kasih, Mas Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman Misteri Kejawen, dan kita sampaikan kepada semua teman-teman penggemar Misteri Kejawen pada pagi hari ini. Soalnya waktu ini sudah pagi ini ya, karena sudah jam 3 pagi. Mudah-mudahan teman-teman penggemar Misteri Kejawen semua diberi kesehatan, amin, amin. Diberi rezeki yang panjang, yang banyak, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini akan kita mulai dari kita suku Danyang dulu Mas ya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Sang Danyang Bala Ratu Gandarwa Dangdanglak sing manggon sajroning bumi Pakudara paluning bumi Danyang keburutan desa Rembang sering pemanjang tak atusi jahal putih kondarum tak jaluk pasamu milanana anggonku sugo wonten desa mriki mugi-mugi kacatipun si anggenipun nyalonaken kepala dusun Cakota Kelsanan lan Kasembatan. Terima kasih. Ini kita akan membahas bagaimana cara kita mencalonkan kepala desa supaya kita bisa berhasil dan bisa dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita rintis dari pengalaman ya, pengalaman seperti apa yang kita sampaikan waktu kita membahas masalah yaitu nerang hujan. Waktu itu memang aktivitas kita di daerah Nganjuk sampai Wilangan. Jadi gini Mas, waktu tadi dulu Mang Gencar ya untuk pemilihan kepala desa termasuk di wilayah kami sendiri ya. Kalau di wilayah kami sendiri memang itu ada hitungan-hitungan itu yang sangat kita pahami. Satu misal si A ya, tadi kita ambil satu contoh mawon di desa kami dulu memang saya 3 kali yaitu mendukung ya untuk menyukseskan calon supaya menjadi kepala desa. Ini kalau saya ambil satu, jadi dulu kan gini, tadi minta tolong kepada kami lah, kami ini cuma perantara Mas ya, perantara. Alhamdulillah ketika-tikanya itu berhasil menjadi kepala desa di desa kami. Jadi kan gini, memang pada awal itu kita ambil satu, itu memang bagaimana kalau calon itu dibikin botoh itu dinamakan undol Mas ya. Dadi undol itu jago paling rendah. Memang kalau itu ada cara-cara, tadi bagaimana untuk mengangkat itu supaya desa bisa jadi, itu sebetulnya kan ada faktor-faktor utama. Pertama ya, kita mengambil dari nama dulu. Dari nama, yang pertama nama itu namanya siapa, nanti digabungkan dengan alamat, dan setelah itu hari H itu hari apa. Jadi kita mengambil dari TPS ini bertempat di mana. Itu kalau ini maksudnya nama-nama calon bagi nama calon. Satu iya. Misal calon itu ada 4 nama satu misal ya. Yang penting yang kita angkat itu nama yang kita angkat menjadi kepala desa, itu yang paling penting. Nah itu seandainya itu memang itu dianggap calon paling rendah lah ya. Jadi paling rendah di kampanye calon 4 itu posisi paling rendah ya. Bagaimana cara ngangkat, tadi kita lihat dulu posisi rumah dan kita menuju TPS. Itu yang paling kita dipahami dulu. Jadi satu misal rumah kita itu di sebelah selatan ya, TPS-nya di sebelah timur satu misal, sebelah utara. Jadi ngitungnya kan gampang ya. Jadi kalau di sebelah selatan, berarti ini tidak bisa kalau berangkat dari selatan. Nah seharusnya berangkatnya dari mana? Satu misal dari barat atau dari timur ya. Itu kita harus ditirahkan dulu. Tirah itu namanya, jadi kalau orang dulu namanya tirah, akan tetapi itu pindah tempat ya. Jadi namanya tirah, jadi ditirahkan dulu atau pindah berarti tempat. Si calon ini dipindahkan dulu gitu. Iya, dipindahkan dari rumahnya. Jadi minimal dengan hari H itu jarang 3 hari minimal ya. Oh 3 hari harus pindah rumah ke timur atau ke barat itu tadi? Ya, satu misal yang paling bagus ke timur ya.
3 hari sebelum hari H itu pindah dulu ke sebelah timur, dipindahkan satu misal di sana punya saudara. Ini sering terjadi seperti itu. Jadi yang pernah kita alami itu memang sering terjadi seperti itu. Jadi kita alihkan ke sebelah timur, nanti berangkat ya. Berangkat kita menuju ke TPS harus kita hitung jam. Satu misal ke TPS harus jam berapa, harus kita hitung. Satu misal seandainya minggu apa itu dianggap lari Rebo Pon ya, Rebo Pon itu nanti dihitung jamnya, harus berangkat menuju ke TPS jam berapa, itu harus ada hitungan. Karena apa, itu nanti kalau meleset ya susah juga gitu Mas. Jadi maksudnya apa, kalau dulu itu kalau di Kota Kediri masih biting Mas, bukan coblosan ya. Biting itu bisa diselong, namanya diselong itu dipindahkan ya. Satu misal ada 4 calon ya, tadi kita sebut, tadi calon yang kita dukung satu misal gambar ya, dulu gambar ya. Mungkin nanas, pisang, gambar kate gitu. Apa ini, pepaya, nanas, pisang, atau kelapa, atau apa itu, singkong ya. Itu satu misal yang kita dukung itu calon yang gambar apa itu, pepaya lah gambar ya, pepaya. Jadi itu nanti kita nyebutnya juga pepaya itu. Pepaya itu tadi nyebutnya supaya semua biting yang ada di 3 calon itu bisa menjadi satu di tempatnya pepaya. Seperti nanti kita bacakan, ini pengalaman yang kita alami kita dulu. Alhamdulillah itu di lingkungan kami, alhamdulillah kan 3 calon kan berhasil semua ya. Karena kan gini, jadi kalau pencalonan kepala desa itu kalau di kabupaten itu biayanya sangat besar Mas, sangat besar, bahkan itu mencapai apa itu ratusan juta ya, ratusan juta itu untuk pencalonan kepala desa. Jadi saya sering sekali mendapat undangan ya, satu misal dimintai pertolongan dari teman-teman dari Nganjuk, itu sering sekali saya diundang sana. Itu memang rawannya kita mencalonkan kepala desa, itu memang rawannya itu pertarungan antara botoh Mas. Tadi botoh itu seperti saya sendiri dianggap botoh lah ya, untuk apa yang mendukung satu calon itu pertarungan pasti sangat seru. Yang selanjutnya kita pernah diundang juga ke daerah Saradan. Tadi Saradan sebelah baratnya daerah Nganjuk. Tadi Nganjuk paling ujung barat, terus ke ujungnya lagi desa Saradan. Kalau tidak salah dulu kita diundang ke sana desa Ngadipiro ya. Ngadipiro itu daerah Saradan. Itu justru dia itu tidak mungkin jadi, karena apa? Dia itu sebagai apa itu, seorang angkatan dulu ya, masih aktif itu, yang berdinas di Jakarta itu selama 15 tahun lebih. Itu tadi prediksi orang itu mustahil bisa jadi, karena apa, di lingkungan itu pun belum tentu satu kampung itu bisa kenal gitu Mas. Oh iya, itu mohon maaf, itu tadi Mbah, apa kira-kira seingat Mbah tahun berapa itu yang di Saradan itu Mbah? Di Saradan itu kalau tidak salah tahun 96 sebelum krisis. Oh 96 ya, 96 sebelum krisis. Mohon maaf Mbah, jadi gini, jadi teman-teman yang mungkin berlokasi saat ini berlokasi di wilayah Saradan, mungkin teman-teman ingatlah itu pada waktu sekitar tahun 96 itu ada salah satu kepala desa itu yang mungkin ini Mbah, angkatan masih dinas gitu Mbah ya? Dulu masih dinas di jadi Jakarta. Masih dinas itu di Jakarta gitu. Itu ini maksudnya dinas apa? Dinas Angkatan Darat Mas. Oh Angkatan Darat ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada pemilihan kepala desa pada tahun itu masih ingat itu, silakan teman-teman di sini komen yang rumahnya mana Saradan gitu. Monggo Mbah dilanjut Mbah. Oke, jadi gini, jadi lain itu lawan dari apa
calon yang kita dukung itu kebetulan kita juga kenal lah. Karena apa? Kenal itu sering sekali kita bertemu gitu loh Mas. Jadi waktu kita mendukung di Nganjuk itu sering sekali bertemu, akhirnya kan kenal kan gitu. Memang pada dasar itu kita bayangkan sendiri ya, kalau di Jakarta sekian lama satu kelurahan itu beberapa pedukuhan ya. Paling dia kenal kan cuma satu dukuhan ya, tapi yang dukuhan lain kan tidak mungkin kenal. Itu pun satu dukuhan belum tentu nek orang itu kenal semua, karena lagi dia lama di Jakarta kan seperti itu. Nah setelah dia pulang mencalonkan kepala desa, kebetulan saya sendiri mempunyai sahabat temen di sana. Akhirnya saya dimintai tolong itu Mas, dimintai tolong. Akhirnya apa? Kita lihat memang perjalanan dari rumah, dari lokasi TPS ya, tempat pemungutan suara ini kurang pas. Akhirnya kita tirahkan ya. Ini tidak bisa kalau tidak kita pindah dulu. Tadi 3 hari sebelumnya akhirnya kita pindah. Alhamdulillah waktu hari H saya pun kan juga hadir menyaksikan bagaimana untuk pemilihan itu betapa gencarnya ya di sana. Itu sangat dukungan sangat ramai lah. Alhamdulillah itu selisihnya Biting juga banyak juga. Itu memang kalau kita teman-teman dari sana mustahil bisa jadi, karena melihat dia tidak domisili di situ seperti itu. Karena apa? Memang kalau saya di luar kota Kediri Mas, sistem saya memang sistem gambling tadi botowan lah. Jadi seperti apa yang kita menyampaikan waktu kita memegang hujan ya, waktu nerang hujan kan sistem saya kan gambling kalau di luar kota Kediri. Karena apa? Satu, kita melihat dari perjalanan jauh. Yang kedua, kalau kita untuk menjadikan kepala desa supaya orang itu bisa jadi tidak semudah, memang perjalanan sangat berat. Di samping kita puasanya harus maksimal lah, puasanya harus maksimal, dan yang penting kita untuk tidak tidur selama 3 hari 3 malam itu yang paling. Jadi 3 hari 3 malam itu memang ada masmelnya seperti apa, memang ada, nanti kita sampaikan. Jadi memang pengalaman apakah itu cuma untuk kepala desa sebenarnya enggak, semua untuk kedinasan ya, seperti mungkin DPR, tadi Dewan Perwakilan Rakyat juga juga wali kota, bupati, wali kota atau bupati juga bisa. Jadi kalau dulu kita sampaikan memang Biting ya, kalau sekarang coblosan apa bisa dialihkan, bisa juga. Jadi intinya kan gini, jadi intinya kalau coblosan ya, satu misal jagonya 3 ya, memang pandangannya orang yang mau mencoblos itu satu misal namanya si A, si B, tapi bisa juga ke namanya si C. Jadi seperti memang bayangan dia memang satu misal dia mempunyai calon si A ya, bisa juga satu misal kita memegang C, itu bisa ke C karena apa? Jadi pandangan dia, pikiran dia yang dicoblos memang A gitu loh Mas. Jadi supaya dia lupa tapi dia sadar setelah dia keluar dari TPS baru sadar loh, tadi yang saya coblos kok itu baru sadar. Jadi namanya itu silong Mas ya, tadi silong. Jadi di selong ya, namanya di selong itu untuk mengalihkan perhatian orang. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu lupa gitu loh maksudnya. Memang kalau kita satu misal ke ke luar kota Kediri, kalau ada sistem gambling kita rugi Mas. Karena satu misal kan gini, pernah kita memegang kalau tidak salah Ngawi ya, daerah
Kawi ya, anu daerah dekat Malang itu berarti Kawi ya, bukan Ngawi. Ngawi kan sini. Gunung Kawi maksudnya. Dekatnya Gunung Kawi itu pernah. Jadi memang dulu saya cuma minta 50% dulu, nanti kalau apabila berhasil bayar penuh. Akan tetapi setelah berhasil ternyata cuma tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi, ya akhirnya setelah kita dia masa jabatan habis kan mau maju lagi ya, jadi mau maju lagi ya, minta tolong ya jawaban kan kita kan enak ya, kekurangan dulu loh, belum dilunasi, belum dipenuhi, sekarang kalau minta anu ya saya suruh minta tolong yang lain, saya enggak mau. Jadi berarti kan gini, kenapa kita mau gambling, karena dia mencari kesenangan gitu, mencari pangkat lah. Kalau kita dia mencari apa itu, satu misal orang susah, tidak mungkin kita meminta apa imbalan seperti itu, tidak mungkin. Jadi gambling sistem kan gini, apabila kita gagal ya berarti kita tidak menerima bayaran 1 rupiah pun. Jadi kita berani, satu misal gamblingnya sekian, satu misal 5 juta, 10 juta, seandainya tidak berhasil ya tidak usah dibayar. Jadi apabila nanti hitam di atas putih, saya berani. Gitu. Karena apa? Waktu kita menjalani itu satu, kita kan ya juga membutuhkan peralatan lah, entah itu minyak apa itu. Yang kedua kita juga membutuhkan rokok ya, beli rokok. Yang paling penting itu biaya untuk meleknya itu Mbah, yang ya biaya untuk meleknya, butuh kopi ya, butuh kopi. Saya kita bayangkan kalau kita selama 3 hari 3 malam ngetop ya, supaya orang itu berhasil tidak tidur kan lebih berat. Itu yang paling berat, itu kita tidak tidur itu paling berat. Mbah, mohon maaf ini mau tanya Mbah, itu selung sama pulung itu sama apa enggak Mbah? Beda. Jadi selong itu gitu, kalau kita selong ya itu untuk memindahkan pulung ya. Jadi pulung itu bisa dilihat apabila nanti sekitar jam 12 ke atas ya. 12 apa ini maksudnya? 12 malam itu sudah dibeli. Satu misal gini, ada 4 calon ya, itu kalau masih jam 1, jam 2 masih berpindah-pindah Mas. Jadi semua 4 calon itu semua ditempati. Tempatnya sama pulung? Iya, jadi berpindah. Jadi bisa kalau satu misal satu kelurahan ya, satu kelurahan, nih kepala desa kan jelas satu kelurahan ya, itu melihat pulungnya bisa. Maksudnya jadi, pulung itu sendiri apa sih Mbah, maksudnya itu Mbah? Pulung itu sebetulnya hampir berbentuk apa itu jago ya, tapi dia enggak, maksudnya ini kayak makhluk gitu juga tuh Mbah? Makhluk gaib. Oh, makhluk gaib. Makhluk gaib. Maka dari itu kita tahu ya, satu misal seperti jago ya, itu dia mengeluarkan seperti api. Satu misal pertama dia menuju tempat A, ditunggu di situ sampai berapa menit atau jam ya, nanti pasti pindah lagi ke tempat B. Nanti berapa menit atau berapa, minimal paling lama setengah jam ya, nanti pindah lagi. Itu terakhir minimal subuh ya. Kalau subuh itu sudah berarti ya di situ sudah menetap, dia tidak akan pindah lagi. Itu namanya pulung. Jadi pindah-pindah gitu masih jam 1. Pindah-pindah. Tadi apabila kita itu mungkin kalau hampir subuh berarti juga bisa pindah lagi ke A gitu, bisa enggak? Tidak bisa. Itu tadi memang terakhir subuh ya, gendong subuh itu dia kalau sudah mancap itu sudah di situ berarti sudah menetap. Maksudnya gini Mbah, maksud saya kan tadi jam 1 pindah di A, jam 2 pindah ke B, terus jam 1 misal jam 3 pindah si C lah, jam 4 itu bisa pindah ke A lagi apa enggak? Kalau sudah jam 4 enggak mau pindah. Jadi satu calon itu bisa 2 kali Mas. Jadi satu misal ke A ya, ke B, ke C, D ya, satu misal 4 calon. Nanti bisa juga waktu terakhir itu bisa kembali ke A atau B atau ke C, itu bisa. Gitu ya, ya. Maka dari itu kalau di sini ya, di Kediri yang pernah atau di anu dulu memang kita amati, kita melihat apa itu bagaimana keluarnya pulung itu tadi.
Itu jelas apabila kita mau apa itu melihat pulung itu jelas pasti itu. Jadi pasti jadi nih ya. Bukan pasti jadinya, kan pulungnya keluar gitu Mas. Jadi keluar nanti anunya di mana itu kan kita tahu lah. Enggak, maksudnya yang ditempati pulung terakhir itu pasti jadi. Iya jadi, karena itu sudah tidak pindah. Karena kan pulung itu gimana ya, kalau dikatakan apa itu wahyu kan kurang pas ya. Jadi karena apa, pulung itu ibaratnya apa itu, berarti dia seperti pemegang jabatan lah. Jadi kalau orang Jawa namanya pulung ya. Jadi pulung kalau memang kalau apa itu kepala desa itu memang namanya pulung, bukan wahyu, bukan apa pulung memang. Oh ini ketiban pulung, ini bukan ketiban pulung, itu namanya memang pulung. Tapi kira-kira ini Mbah, di saat pulung terakhir itu sudah menancap di satu pilihan calon, itu apa itu kira-kira calonnya itu atau seisi rumah itu terasa apa enggak Mbah? Tidak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Yang tahu kita tadi itu kan tahunya kita kan harus di luar rumah, rumah ya. Jadi satu misal kita melihat di apa itu di luar desa lah, jadi tahu, jadi meluncurnya pulung seperti apa tahu. Tapi kalau di desa enggak tahu. Satu misal seperti dari desa kami, desa pojok ya, kan ada 8 RW ya. Itu nanti keluar pulung dari mana kan enggak tahu, karena apa? Tertutup dari pohon-pohon besar ya. Itu kan, tapi kalau kita itu di sawah atau tegalan kan jelas. Jadi kita melihat itu tempat yang jelas, yang terang, yang tidak apa itu tertutup dari pepohonan. Jadi keluarnya jelas. Satu misal seandainya di pojok, satu misal apabila itu pertama di apa itu di ngebak, calon ngebak, tapi muncul ngebak kan tidak kelihatan dari desa kami. Tapi kalau kita keluar dari kampung kan kelihatan. Iya. Kan seperti itu. Jadi maksud saya gini, itu kalau pulung menancap yang terakhir itu Mbah, ya. Itu maksudnya si calon itu merasakan apa enggak gitu, bukan melihat tapi merasakan. Enggak merasakan. Jadi kalau tapi cuma gini, bisa merasakan, cuma ini tidak bisa tidur. Oh, tidak bisa tidur. Iya, tidak bisa tidur cuma itu, tapi dia tidak merasa bahwa dia sudah ketiban pulung. Iya, menerima pulung enggak terasa. Karena apa? 3 calon yang di desa kami yang pernah kita temui itu tidak merasakan bahwa dia waktu jam sekian sudah menerima pulung, tidak kerasa. Cuma dia tidak bisa tidur. Kan itu perbedaannya ya. Tadi tidak merasa tapi merasa ngantuk, tapi tidak bisa tidur. Beda ya kalau dia tidak apa itu merasa ngantuk, bisa tidur kan wajar ya. Tapi hawanya itu justru malah mengantuk, tapi tidak bisa tidur gitu Mas. Oh berarti mungkin itu ciri-cirinya calon kepala desa yang sudah menerima pulung. Menerima pulung ya berarti ya apa itu intinya ya itulah calon yang akan jadi. Jadi ciri-cirinya jadi sudah hafal. Berarti satu misal kepala desa sudah menerima pulung terakhir, berarti orang itu hawanya pasti ngantuk. Jadi ngantuk tidak bisa, tapi mau ditidurkan tidak bisa, kan seperti itu. Jadi memang saya ya di apa itu di Nganjuk, termasuk di Saradan, termasuk di Kertosono ya, itu dulu saya memang gemar di sana. Karena apa? Mungkin ya ini Tundorekto, wah ke tempatnya si A ini biasanya kalau dia sebagai foto calon apa itu kepala desa berhasil. Jadi memang sistem kita memang seperti itu. Kalau saya enggak gambling enggak berani Mas. Karena apa? Dia yang dicari kedudukan, masalah kan seperti itu ya. Jadi gambling satu misal nanti gamblingnya berapa itu kan kita tinggal mengukur lah. Jadi mengukur calon ini berat atau tidaknya. Karena apa? Itu pertarungan para paranormal pasti Mas itu.
itu sangat rawan. Tadi pertama kita memberikan ya pagaran untuk calon supaya pulung itu bisa masuk pertama. Yang kedua, kita memberikan apa itu hitungannya, seandainya orang Jawa cekelan lah, supaya pagar apa itu badan lah, supaya apabila ada orang yang menyalahi kita tidak nyampe. Karena apa, itu pertarungan pasti sangat sengit. Karena itu tadi pertarungan uang juga. Pertarungan goib itu sangat sengit, karena apa, saling menjatuhkan kan seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat dari pemilihan kepala daerah, kepala desa itu sangat seru, Mas. Jadi sangat serunya gimana? Tadi seperti apa ya? Tadi kita ya senang ya, gimana ya, tegang gitu loh. Senangnya melihat pertarungan seperti ini. Tadi tegangnya kita jangan sampai apa itu, kita yang kita calonkan gitu terluka kan, seperti itu. Berarti itu pagar untuk badan diri sendiri sama pagar rumah gitu loh, Mbak? Bukan beda. Jadi kan gini, calon itu harus pertama dikasih pagar untuk supaya apabila nanti orang yang ada menyalahi tidak bisa nyampe ya. Itu untuk pagaran satu keluarga ya, bukan untuk kalau nanti kita memberi pagaran cuma calon ya percuma. Kalau sudah mempunyai anak, bisa ke anaknya, bisa ke istri kan percuma. Jadi harus satu keluarga. Jadi selama itu berlaku untuk selama 40 hari. Kalau 40 hari berarti kan sudah beda kan gitu. Maka dari itu yang paling penting kita memberikan pagar untuk keselamatan calon itu sekeluarganya. Yang kedua, bagaimana supaya apa itu kita memberi peluang ya pulung itu bisa masuk. Maka dari itu kita sampaikan bahwa ini yang sering terjadi. Jadi apabila itu harinya tidak pas ya, yang penting kita tahu arah ya, arah rumah, antara arah dari masalah TPS itu yang memang sangat pengaruh sekali. Maka dari itu kadang-kadang yang belum kita pahami, jadi arah dari rumah kira-kira bagaimana, kira-kira pengaruh enggak untuk pemilihan masalah apa itu, pemilihan masalah kepala daerah kan seperti itu ya. Jadi lurah lah dulu ya, memang tempat kita dulu sebelum kepala kelurahan ya kan kepala desa juga. Jadi juga rawan lah. Jadi rawan untuk pilihan kepala desa itu memang asik, Mas. Jadi apa ada mailnya untuk selong ya, ini nanti biar tidak lupa bagaimana supaya kita nyelong apa itu untuk orang yang nyoblos ya atau memilih kepala desa, itu mailnya sebetulnya gampang, simple, tapi yang penting itu paling berat itu perjalanan. Jadi lakon kita harus sebagai boto harus puasa 3 hari 3 malam. Nanti apabila kita sudah menerima apa itu uang, kita mempunyai tanggung jawab, Mas. Jadi paling tidak kita harus tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Itu untuk supaya pulung itu nanti kalau sudah masuk ke badan dia itu menetap, tidak lepas gitu maksudnya. Jadi untuk kunci ya maksudnya. Jadi melek gini. Itu apa memang harus menggunakan dupa gitu, Mbah, juga? Sebelumnya menggunakan dupa itu cuma kita itu minta izin. Satu misal setiap desa kan pasti ada penguasa ya, yang bapak di desa dulu lah. Oh iya. Untuk minta izin supaya apa yang diajatkan ya, tujuan si A ini bisa berhasil, tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun ini nanti tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan kan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan cuma perantara ya, meminta lah. Kan seperti itu. Tadi mailnya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Manusa iku rasane ingsun iku rasane manusa, ya purba, ya ajal, ya ndamu kang dadekake ditresno dadi kepala dusun di dusun Joho niku ngantos sak periode saking kersaning dadi sedaya kersane saking Gusti Allah. Dadi kita sebagai perantara, kita cuma meminta apa itu pertolongan lah supaya hajat kita bersama calon ini dikabulkan, kan seperti itu. Oh, baik teman-teman, ini perbincangan kita sangat menarik sekali teman-teman. Mungkin Mbak Man, ini karena waktu kita sudah menjelang subuh Mbak Man, ini kebetulan kok agak hujan teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri Mbak Man ada pesan-pesan buat pemirsa Misteri Kejawen Mbak Man. Terima kasih Mas Cice, dan kita sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih kepada teman-teman MK. Yang kedua kepada teman-teman penggemar Misteri Kejawen, ini yang kita kesampaikan, apabila nanti teman-teman di daerah teman-teman yang ada mau mencalonkan kepala daerah ya, lurah ya maksudnya, itu apabila kita dimintai tolong, insya Allah kita siap untuk membantu. Nah, itu itu. Kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi dari tim kami yaitu di Misteri Kejawen, jadi bisa disampaikan pada kami. Terima kasih Mas. Bagus sekali teman-teman. Jadi gini, kalau sekali lagi saya tambahkan di sini, kalau teman-teman di sini ada yang kurang jelas atau kurang puas mengenai pembahasan kita untuk malam hari ini, silakan teman-teman bisa komen atau langsung DM langsung di admin Misteri Kejawen di nomor ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu stay di channel kita di Misteri Kejawen. Sekali lagi tonton terus, ikuti terus video-video dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan untuk setiap minggu, setiap hari itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga selalu terhibur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.